Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu merahmati, memberkahi hidup panjang umur kita yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tak lupa kita selalu menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, hingga nikmat tersebut kita manfaatkan dengan kegiatan yang positif, kegiatan yang dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita manfaatkan waktu dengan membaca hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mempelajarinya atau memurajaah. Kita patut berbahagia ketika kita dapat memanfaatkan waktu dengan atau memanfaatkan nikmat yang Allah berikan dengan hal-hal atau perilaku-perilaku yang dicintai atau diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita telah sampai di sini pertengahan Ramadan, dan kita sepantasnya untuk muhasabah kepada diri kita sendiri. Apakah hari-hari kemarin sudah melakukan apa yang kita targetkan, dan kita hari ini muhasabah, apakah hari ini akan lebih baik dari hari yang kemarin. Maka dari itu sepantasnya kita untuk selalu muhasabah diri kita sendiri, agar supaya terus meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Dan di bulan tersebut kita banyak macam-macam ibadah yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dilipat gandakan pahala-pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib jamaah rahimakumullah ta'ala, kita akan melanjutkan apa yang telah kita baca atau bahas, sedikit pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dan kita masih di bab taharah, memasuki hadis yang kelima, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian buang air kecil di dalam buang air kecil di air yang diam, di dalam air yang menggenang,
atau air yang tidak mengalir. Tsumma yaghtasilu fihi. Kemudian dia mandi dari airnya. Larangan Nabi Muhammad SAW untuk kita tidak melakukan baul atau kencing atau buang air kecil di dalam air yang sedang tidak mengalir atau air yang menggenang. Wali Muslimin, dan dari riwayat Muslim, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Dan dari riwayat Imam Muslim, la yaghtasilu ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mandi di dalam air yang diam atau air yang menggenang atau air yang tidak mengalir, sedangkan dia dalam keadaan junub. Maka ketika kita dalam keadaan junub, kita tidak boleh mandi di dalam air tersebut atau memasukkan badan kita ke dalam air yang tidak mengalir. Ya. Dan konteks atau dari hadis tersebut bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat melarang la yabulanna, bahwasanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan nun taukid atau yang disebut penekanan yang sangat kuat. Penekanannya sangat kuat untuk agar kita tidak melakukan hal tersebut, yaitu kencing atau buang air kecil di dalam air yang sedang menggenang. Baik, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut memperhatikan ketika kita melihat air yang menggenang seperti di kolam, kita tidak boleh kencing di situ, karena itu air yang menggenang, tidak mengalir, air tersebut tidak mengalir. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an baulin, melarang kencing fil ma'id da'im alladhi la yajri, di dalam air yang menggenang atau air yang tidak mengalir. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut? Karena li'alla yulawwithuha alaihim yakrahuha wa yakrahuha, agar tidak mencemari air tersebut ketika air tersebut akan dipakai oleh orang lain setelahnya. Ketika kita membuang air kecil atau membuang air besar di dalam air yang menggenang, itu akan mengakibatkan atau berdampak buruk bagi orang yang akan melakukan atau akan menggunakan air tersebut setelah kita. Misal ada orang pertama kencing di dalam air yang menggenang tersebut. Kemudian datanglah orang kedua, dan orang kedua tersebut tidak mengetahui kalau orang pertama melakukan buang air kecil di dalam air yang menggenang tersebut. Maka orang kedua akan menggunakan air tersebut, dan air tersebut sudah ternodai atau tercemari oleh kencing orang pertama. Maka
ini tidak boleh karena merugikan sesama muslim. Dan sebab atau sebab-sebab dari buangnya air kecil di dalam air yang mengenang atau yang tidak mengalir itu bisa menyebabkan atau bisa menyebarkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha anil ightisal bi ghamsil jism aw ba'dihi fil ma'il ladzi la yajri. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita mandi dengan menjeburkan badan kita ke dalam air yang tidak mengalir dan badan kita dalam keadaan junub, tidak bersuci. Karena dapat mengakibatkan atau merugikan orang lain yang akan menggunakan air tersebut setelah kita. Dan ada beberapa faedah dari hadis tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis tersebut. Hadis ini, jamaah rahimakumullah, bahwasanya hadis ini menunjukkan larangan kencing di air yang tergenang karena dapat menyebabkan najis dan menimbulkan penyakit. Boleh jadi yang memanfaatkan air tersebut adalah yang kencing itu sendiri. Baik. Misal ada seorang melakukan atau membuang air kecil di dalam air yang menggenang. Dan bisa jadi orang tersebut setelah selang beberapa waktu, bisa jadi orang tersebut memanfaatkan air tersebut yang telah dikencingin oleh dia, yang telah dikencingin oleh orang tersebut. Makanya itu air dapat mengakibatkan atau mencemari diri orang tersebut. Ketika orang tersebut mengencingi air tersebut, kemudian selang beberapa waktu dan orang tersebut ingin memanfaatkan air tersebut, maka itu merugikan diri sendiri. Dan apalagi merugikan orang lain. Kita merugikan diri sendiri aja sudah haram, apalagi kita merugikan orang lain. Dan larangan kencing di air yang tergenang adalah larangan yang haram jika air tersebut memudaratkan atau menyebabkan dampak buruk bagi orang lain. Jika digunakan air tersebut dapat menyebabkan dampak buruk bagi orang lain. Makanya kita sangat dilarang, dan konteks hadis tersebut makanya menggunakan nun taukid untuk penekanan yang sangat kuat. Makanya ketika kita membuang air kecil saja sudah dilarang, apalagi kita membuang air besar.
buang air besar. Dan itu sangat merugikan orang lain ketika orang lain menggunakan air tersebut. Dan ketika orang tersebut membuang air besar di air yang menggenang atau yang tidak mengalir, hukumnya sama dengan kencing. Bahkan buang air besar hukumnya lebih parah, lebih tidak bolehkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena buang air kecil saja sudah tidak boleh, apalagi membuang air besar di dalam air yang mengenang. Dan jamaah rahimakumullah, dan di sini bolehnya kencing di dalam air yang mengalir, boleh kencing di dalam air yang mengalir ketika air tersebut tidak akan merugikan bagi orang lain atau tidak akan membawa mudarat bagi orang lain. Dan di sini disebutkan juga dilarang mandi junub di air yang tergenang. Larangan ini dihukumi haram. Jika memudaratkan orang lain, jelas haram. Kita memudaratkan orang lain haram. Namun bisa dihukumi makruh jika tidak mengganggu orang lain. Dan bolehnya mandi junub di air yang mengalir, karena air yang mengalir kemungkinan kecil untuk merugikan orang lain. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya hadis di atas menunjukkan bagaimanakah syariat Islam begitu peduli kepada kebersihan dan menjauhi hal-hal yang dapat merugikan bagi diri kita sendiri atau bagi orang lain. Nabi Muhammad SAW teladan contoh yang sangat mulia yang patut kita ikuti jejak-jejaknya, teladannya, dengan mempelajari hadis-hadis dan mengamalkannya. Dan faedah yang selanjutnya, larangan hadis di atas berlaku pada air yang sedikit maupun air yang banyak. Namun air yang begitu banyak yang tidak mungkin terpengaruh dengan air kencing seperti air laut, maka tidak termasuk dalam larangan tersebut. Karena air laut sangat banyak sekali dibandingkan kencing kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengajarkan bagaimana kita bersuci atau menjaga kebersihan kita dan tidak merugikan orang lain ketika kita akan membuang kotoran dari diri kita. Maka kita wajib meneladani contoh Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh sebaik-baik contoh. Ketika kita meneladani Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman yang sahih, pemahaman para sahabat, karena sahabat yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW dan melakukan contoh-contoh tersebut dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan senantiasa menerima amalan-amalan kita. Dan bagi para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, senantiasa selalu memperhatikan kebersihan, memperhatikan kondisi ketika kita melakukan atau
eh, membuang air atau melakukan hal yang tidak disenangi oleh tetangga kita, oleh saudara kita, atau yang melakukan hal yang bisa mencemari orang lain, maka kita patut hati-hati ketika melakukan hal tersebut. Dan cukup sekian dari pembahasan hadis tersebut, pembahasan yang sangat singkat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.